Beredar berita Ketua Umum DPC Partai Gerindra Pesawaran melakukan tindakan ancaman Senpi kepada 5 pemuda. Lantas ia membantah atas ancaman Senpi dan melaporkan 5 pemuda ke Polsek Sukarame dengan tindakan percobaan pencurian di rumahnya. Beredar di salah satu media online terkait ancaman Senpi yang dilakukan Ketua Umum DPC Partai Gerindra Pesawaran bernama Ahmad Riko Julian kepada 5 pemuda di kawasan perumahan Cendana Indah Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Dalam isi berita tersebut menyebutkan 5 orang bernama Yasir 17 tahun, Diana Desi Masari 18 tahun, M. Basirul 17 tahun, Leonardo 15 tahun, dan Oka Ernanda 21 tahun, mendapat ancaman senjata api yang dimiliki oleh Riko. Atas berita yang beredar tersebut, Ahmad Riko Julian membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polsek Sukarame dengan laporan tindakan percobaan pencurian yang akan dilakukan oleh 5 pemuda itu. Riko mengatakan saat itu ia terbangun dari tidur dan mendengar suara mencurigakan di sekitaran rumahnya. Lantas ia mengecek kamera pengawas CCTV dan menyadari ada sekelompok pemuda yang ingin menyatroni rumahnya. Lalu ia mengecek di depan rumahnya, melihat ada salah satu pemuda membawa sajam parang. Selanjutnya ia menghubungi tetangga sekitar namun tidak ada yang merespon. Lalu ia memberanikan diri keluar rumah dengan membawa senjata api untuk keamanan dirinya. Riko menyebut bahwa ia sudah mendapat surat izin kepemilikan Senpi dari kepolisian. Selanjutnya saat menghampiri sekelompok pemuda itu ia merasa terancam dan melepaskan tembakan ke udara sebagai upaya pembelaan diri karena terancam. Dan dalam rekaman kamera pengawas CCTV, diperlihatkan pula bahwa sekelompok pemuda itu diduga ingin melakukan tindakan percobaan pencurian di rumah Riko. Hingga berita ini diturunkan, petugas kepolisian masih menyelidiki dan mendalami kejadian tersebut. Ahmad Riko Julian ingin memberikan klarifikasi mengenai berita yang simpang siur, yang nggak tahu kebenarannya. Artinya kejadiannya ialah 2 malam lalu, jam 2 malam, di rumah saya sendiri. Ya, ada beberapa pemuda yang saya lihat dari CCTV gerak-geriknya mencurigakan. Saya sudah coba telepon tetangga kiri kanan, tetapi tidak ada yang menjawab. Mungkin karena itu posisi sudah jam 2 pagi. Nah, karena di rumah saya itu ada orang tua saya yang sedang sakit, ada anak balita saya, kebetulan saya masih menjaga anak balita saya karena istri saya ke Jakarta, keluar kota. Karena merasa di rumah saya dan keluarga saya terancam, otomatis saya melakukan suatu tindakan. Kebetulan saya mempunyai senjata api yang sudah ada izinnya resmi dari kepolisian. Itu saya bawa, begitu saya ngebuka pintu, pelaku kabur. Saya lompat pagar. Ketika saya lompat pagar, saya tanyakan kepada pelaku, mau apa? Saya bilang, mereka coba melakukan seperti semacam perlawanan. Dan yang satunya kan boleh dilihat di CCTV yang sudah menyebar di rekan-rekan media bahwa dia membawa parang, ya bisa dilihat. Itu saya lakukan tembakan peringatan karena memang senjata saya juga senjata bela diri, gitu. Jadi kita melakukan peringatan dulu. Nah, sudah saya melakukan peringatan, saya interogasi orang-orang tersebut sambil saya menunggu, sambil saya menelpon RT, menelpon Polsek, saya tunggu. Saya interogasi mereka, dibantu ada beberapa warga. Interogasinya ini, mereka ini berbelit-belit. Yang satu ngomong lagi main bowling depan rumah, pakai batu. Ada di CCTV itu, dia lempar-lempar batu. Yang kedua lagi ngambil kelapa karena haus, kata dia. Yang ketiga ada lagi ngomong lagi menagih hutang, nggak sinkron. Nah, ketika kamu ambil kelapa, mana pedang tadi, saya bilang, atau parang tadi, saya bilang. Dibilang dia nggak ada, Pak. Begitu ada warga, saya suruh warga cek geledah ke mobil. Ternyata setelah digeledah ke mobil, ada 2 orang yang turun, satu laki-laki, satu perempuan, dan tidak memperbolehkan menggeledah mobil tersebut. Nah, perempuan itu mengaku tetangga saya. Saya tetangga, Pak, samping rumah. Kenapa kamu jam 2 malam seperti ini?
Ya rekan-rekan media tahu sendiri, masa ada perempuan, udah itu laki-laki, jam 2 malam di depan rumah orang, membawa parang, membawa bilang main bowling dan lain, kan nggak masuk akal. Gitu, kalaupun memang benar dia mau ngambil kelapa yang dia bilang, kelapa itu di lahan saya. Kan gitu kira-kira. Udah itu, kalau ngambil kelapa saya tanya, saya ngebukanya pakai gigi. Logika nggak ngebukanya pakai gigi? Gitu. Dan kalaupun itu memang tetangga saya yang dia bilang tetangga samping rumah saya, kalau dia lapar dan haus tuh ke samping rumah dong, orang rumahnya dekat, tinggal makan tinggal minum, kan kira-kira gitu. Apalagi itu di media disebutkan bahwa mereka semua ini bilang saya melakukan penganiayaan, saya dalam keadaan mabuk. Dia bilang itu semuanya nggak benar, karena kita semua tujuan itu membela diri. Kayak mana sih rekan-rekan media kalau rumahnya didatangin seperti itu? Dan ada buktinya, saya sudah nelpon sebelum kejadian, saya sudah nelpon tetangga, tidak ada respon, gitu. Dan di berita sebelah juga dimuat bahwa mereka yang lapor polisi itu nggak ada. Dan perlu saya tegaskan di sini, Polsek Sukabumi mengeluarkan mereka, tolong digarisbawahi ya, Polsek Sukarame mengeluarkan mereka itu karena memang saya bilang bahwa ya kalau memang nggak kira-kira nggak ada bukti dan lainnya, sudah panggil saja orang tuanya. Saya bilang silakan kalau memang itu seperti itu, saya bilang, karena kita ini kan mau damai-damai aja. Tetapi saya kan tetapi karena sore hari ada berita yang muat bahwa saya ini arogan, senpi ilegal, terus mabok, saya langsung laporan balik dengan dugaan Pasal 53. Ya, pasal 53 artinya percobaan pencurian. Ada itu. Dari Bandar Lampung, Agung Ilah Sul, Saburai TV melaporkan.